بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما بعد. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada kitab Ushul fi Tafsir oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita sekarang masuk di pembahasan baru, yaitu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Jadi silakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, Siapa nama muallif? Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-awwal, nuzulul Quran. Nazala al-Quranu awwalu ma nuzila ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadri fi Ramadan. Qala Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa qawluhu inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakimin. Wa qawluhu syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa kana umrun nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalu ma nazala alaihi 40 sanatin 'ala al-mashhur 'inda ahli al-'ilm. Wa qad ruwiya 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma wa 'Ata'in wa Sa'id bin Musayyib wa ghairihim. Wa hadhihi as-sinnu hiya allati yakunu biha bulughur rushdi wa kamalul aqli wa tamamul idraki. Walladhi nazala bil Qur'an min 'indillahi ta'ala ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam Jibrilu ahadul malaikati muqarrabin al-kiram. Qala Allah Ta'ala 'anil Qur'an wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Wa qad kana li Jibril alaihi salam min as-sifatil hamidatil azimati minal karami wal quwwati wal qurbi min Allah ta'ala wa makanati wal ihtirami bainal malaikati wal amanati wal husni wat taharati ma ja'alahu ahlan li an yakuna rasulullah ta'ala biwahyihi ila rusulihi. Qala Allah Ta'ala innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyi makin muta'in thumma amin. Wa qala 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Wa qala qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa bushra lil muslimin. Wa qad bayyana Allah Ta'ala lana awsafa Jibril alladhi nazala bil Qur'ani
min indihi watadullu ala azamil Qur'an watadullu ala izamil Qur'ani wa inayatihi ta'ala fa innahu la yursilu man kana aziman illa bil umuri azimati. Baik, masyaallah. Ahsan. Thumma qala rahimahullah nuzul al-Qur'an, turunnya Al-Qur'an. Sini ada beberapa pembahasan yang beliau akan urai. Yang pertama, nazal al-Qur'anu awwala ma nazala 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kita bilang nazala atau nuzila bisa, ya. Nazala turun, maksudnya Allah yang turunkan. Nuzila al-Qur'an awwala ma nuzila 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadri fi Ramadan. Al-Qur'an diturunkan, Al-Qur'an turun yang pertama kali, yang paling pertama turunnya Al-Qur'an kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu fi lailatul qadr fi Ramadan. Itu pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Ya. Ini makna kadang kita tidak perhatikan kan? Baca hafal lewat ya. Paham ini? Jadi yang paling pertama kali turun itu di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an tersebut fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Ini di surah Al-Qadar. Kemudian di surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ini malam Lailatul Qadar. Sebenarnya kami turunkan dia Al-Qur'an pada malam yang penuh berkah. Inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Baik. Di sini dalil akan takdir sanawi, takdir tahunan, ya. Di malam ini, di malam Lailatul Qadar ditetapkan takdir untuk setahun ya ke depan, ya, untuk setahun ke depan. Baik. Kemudian dalil yang ketiga dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan yang padanya lah diturunkan Al-Qur'an. Ya, ini tidak ada pusat penyebutan malam Lailatul Qadar. Iya, betul, tidak ada. Tapi ini semakna dan sejalan dengan apa yang sebelumnya. Karena malam Lailatul Qadar di bulan apa? Di bulan Syawal, bulan Dzulhijjah? Tidak, di bulan Ramadan. Ya, malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Maka tidak ada pertentangan. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini yang pertama. Jadi dari sisi waktunya yang paling pertama turun dari Al-Qur'an itu kapan? Yang pertama kali turunnya Al-Quran kapan? Ini barusan kita baca. Kapan? Fi Lailatul Qadar min Ramadan. Pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua yang beliau ingin uraikan, wa kana umrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, umur ya, bukan Umar ya. Umrun Nabi sallallahu alaihi wasallam awwala ma nazala alaihi atau nuzila alaihi 40 sanatan. Arba'ina dia masuk ya sebagai khabar kana. Umru isim kana, arba'ina khabarnya. Ya tak? Butuh khabar kan kana? Nah, ya. Jadi selalu itu kalau dalam baca kitab ya, kalau dapat fi'il cari fa'il. Ya, yang saya kasih rumus-rumusnya. Kalau dapat fi'il cari fa'il. Fi'ilnya ma'lum cari fa'il. Fi'ilnya majhul cari naibul fa'il. Paham ini? Kalau fi'ilnya lazim cari fa'il dan maf'ul bih. Paham ini? Kalau fi'ilnya muta'addi, kalau fi'ilnya muta'addi cari maf'ul bih. Kalau muta'addinya kepada 2 maf'ul cari 2 maf'ul. Kalau muta'addi kepada 3 cari 3. Begitu dia dalam baca kita. Ada mubtada cari khabar. Ada kana dan teman-temannya, ada inna dan teman-temannya cari isim dan khabar. Seperti itu saja. Dan itu tidak bisa lepas. Karena apa yang kita baca dari Al-Quran, Sunnah dan kalam para ulama itu adalah kalam. Adalah al-kalam, itu jumlah mufidah. Al-lafaz, al-murakkab, al-mufid, bil-wad. Itu sudah sempurna, jadi pasti.
Kalau ada fi'il, ada fa'il. Ada mubtada, ada khabar. Ada isim kana, ada khabar kana. Ya. Jadi, wa kana umrun Nabi sallallahu alaihi wasallam awwal ma nazala alaihi 40 sanatan 'ala al-masyhur 'inda ahli al-'ilm. Jadi adalah umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali turunnya Al-Qur'an pada beliau alaihi salatu wasallam adalah 40 sanatan. Ya, 40 tahun. Ya. Dan ketika itu umur beliau 40 tahun dalam posisi berumur 40 tahun. Alal masyhur, menurut yang masyhur di sisi ahli ilmu, pendapat yang masyhur. Wa qad ruwiya an Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa Atha bin Sa'id ibn Musayyib wa ghairihi. Dan ini juga telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-mufassir Atha bin Abi Rabah, murid senior Ibnu Abbas, wa Sa'id ibn Musayyib wa ghairihi. Sa'id ibn Musayyib ini tabi'in kibar tabi'in, wa ghairihi, dan yang lainnya. Ini pendapat ini. وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. Dan umur ini, itu umur 40 tahun, adalah umur yang dengannya lah sampai seorang itu sampai ke bulughur rusyd, sampai kepada puncak pemikiran yang lurus, wa kamalul aql, kesempurnaan akal, wa tamamul idrak. Paham ini? Ini subhanallah, ya Allah. Jadikan di umur ini Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Paham ya? Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya, siapa yang turun membawa Al-Quran? Karena Al-Quran itu tidak disampaikan langsung kepada Nabi SAW, tapi melalui perantara. Paham ini? Turun, ada yang kasih turun, ada yang bawa turun, ada yang sampaikan. Siapa itu? Malaikat Jibril. Ini yang beliau ingin bahas yang ketiga di paragraf yang ketiga. Kata beliau rahimahullah, "Walladzi nazala bil Qur'ani min 'indillahi ta'ala ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril." Alladzi isim di awal kalimat. Ya, al-'ari 'anil awamil al-lafdhiyah. Dan dia kosong dari amil-amil lafzi. Berarti apa itu? Isim di awal kalimat adalah mubtada. Kosong dari amil lafzi. Kalau ada mubtada cari apa? Mana kabarnya? Jibril. Jadi yang turun membawa Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Jibril. Adalah Jibril alaihi salam. Paham ini? Jadi ini Al-Quran memang terkumpul padanya kemuliaan dan kemuliaan. Paham ya? Jadi dia adalah kitab yang termulia dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Yang menerima Al-Quran adalah Nabi dan Rasul yang termulia dalam kitab Muhammad SAW. Yang bawa Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa taala juga malaikat yang termulia. Paham ini? Dan Al-Quran turun itu di malam yang paling mulia. Itu malam Lailatul Qadar, di bulan yang paling mulia. Itu bulan Ramadan. Itu di antara bulan yang mulia. Paham ini? Di bulan Ramadan. Itu subhanallah terkumpul banyak kemuliaan. Maka tidak heran ketika seorang belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran, hidup di atas Al-Quran, meninggal di atas ajaran Al-Quran, paham ini, maka dia pasti akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Bayangkan belajar saja, man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Paham ini? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Khairukum. Sebagian riwayat dikatakan afdalukum. Orang yang terbaik di antara kalian, atau orang yang paling afdal di antara kalian, paling utama di antara kalian adalah man ta'allama Al-Quran. Orang yang mempelajari Al-Quran, baru belajar, sudah mendapatkan kebaikan yang luar biasa, keutamaan yang luar biasa. Itu baru belajar. Apalagi dia bisa genapkan wa'allama dan mengajarkan. Orang bisa mengajar tentunya karena sebelumnya dia belajar. Kemuliaan demi kemuliaan. Amin. Ya, jadi yang terima Al-Quran, yang bawa Al-Quran, ya Al-Qurannya sendiri, paham ini? Malam waktu diturunkannya Al-Quran, semuanya kemuliaan. Jadi ini yang membawa Al-Quran, ya dari sisi Allah Subhanahu wa taala
kepada Nabi SAW adalah Jibril alaihissalam, malaikat yang termulia. Ahadul malaikatil muqarrabin al-kiram, salah satu dari malaikat al-muqarrabin yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, al-kiram yang mulia. Qala Allah taala 'anil Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Qur'an, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin. Ini Jibril alaihissalam. Sebenarnya Al-Qur'an adalah tanzilu rabbil alamin, diturunkan oleh Rabbul alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin. Ar-ruh al-amin itu malaikat Jibril alaihissalam, nazala bihi, dia yang turun, dia dengan Al-Quran tersebut membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan alhamdulillah di pondok kita belajar Al-Quran, belajar sunnah, ya, dan belajar bahasa Al-Quran dan sunnah, yaitu belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar sharaf. Paham ini? Dengan berbagai macam tingkatannya. Ini tentunya tujuan utamanya yang selalu ditanamkan dalam hati kita belajar nahwu dan sharaf itu alat saja. Apa tujuan utamanya? Supaya kita memahami Al-Quran dan sunnah. Jadi maksudnya apa? Praktek. Ya, apa yang antum dapat dari nahwu dan sharaf, praktekkan, aplikasikan dalam memahami Al-Quran dan sunnah. Ya, membaca Al-Quran sunnah, pahami dengan nahwu dan sharaf yang antum pahami. Paham ini? Membaca karena para ulama menjelaskan apa Al-Quran dalam tafsir, ya, sunnah, ya, dari syarah mereka, syarah, ya, hadis, ya. Paham ini? Syuruhat dari para ulama itu dengan pelajaran yang kalian sudah pelajari. Paham ini? Karena semua sudah lengkap, ya. Al-Quran sudah lengkap tafsirnya. Mau yang mana? Mau yang ringkas, mau yang pertengahan, mau yang panjang. Syarah hadis semuanya sudah lengkap. Syarah Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada, Sunan Abu Dawud ada, Sunan Tirmidzi ada, Sunan An-Nasai ada, Sunan Ibnu Majah. Paham ini? Apalagi yang lebih kecil dari itu, ya, Umdatul Ahkam, Arba'in An-Nawawiyah, puluhan syarah dan musyarah. Paham ini? Sisa kita belajar baik-baik bahasa Arabnya, nahwu sharafnya, supaya kita bisa membaca dari penjelasan para ulama tersebut. Itu tanamkan sehingga kita belajar bahasa Arab itu dapat pahala memang. Paham ini? Bukan tok misalnya kita tahu nahwu sharaf, tidak. Ya. Bukan sekedar baca kitab tok, tapi kita belajar nahwu sharaf, kita mau baca kitab supaya kita bisa paham Al-Quran sunnah dengan pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Paham ini? Dan itu semua dari buku-buku, ya, dari bahasa Arab yang kita pelajari. Dengan ini kita bisa paham. Bilisanin arabiyyin mubin. Kemudian beliau menjelaskan tentang beberapa sifat, ya, yang terpuji yang dimiliki oleh malaikat Jibril. Mana beliau akan simpulkan di akhir paragraf bahwasanya ini menunjukkan akan keagungan Al-Quran. Karena kenapa? Yang membawa Al-Quran, utusan yang dengannya dia membawa Al-Quran kepada Nabi SAW itu orang mulia, malaikat Jibril alaihissalam. Ya, dan sifatnya luar biasa. Berarti yang dibawa juga bukan perkara kecil, perkara sembarangan, perkara yang juga sangat mulia, itu Al-Quran. Kata beliau rahimahullah, qad kana Jibril alaihi salam, dan adalah Jibril alaihi salam memiliki minas sifatil hamilatil azimah, dari sifat-sifat yang sangat terpuji lagi agung. Minal karam, dari kemuliaan, kedermawanan, wal quwwah, kekuatan, wal qurb minallahi ta'ala, kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wal makana, kedudukan, ini kemuliaan, wal ihtiram bainal malaikah, ya, penghormatan, pemuliaan di antara para malaikat, wal amanah, wal husni wa tahar, kebaikan dan kesucian. Yang mana semua ini dari sifat-sifat yang mulia dari agung ini, ma ja'alahu ahlan li ayyakuna rasulullahi ta'ala biwahyihi ila rusulihi. Yang mana ini semua menjadikan malaikat Jibril ini ahli, betul-betul pantas dan layak, cocok, pas li ayyakuna rasulullah, yang menjadi rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, biwahyihi, dengan membawa wahyunya ila rusulihi, kepada para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, dari para manusia di bumi. Paham ini? Semua rasul, nabi dan rasul dapat wahyu itu malaikat Jibril yang bawa. Coba bayangkan.
Ya, maka jangan heran sifat-sifat yang mulia, agung terkumpul pada dirimu. Dan dia satu-satunya yang bawa wahyu turun. Ya, ini menjadikan dia betul-betul ahlan itu betul-betul pas, pantas, cocok. Ya, layak ya menjadi utusan Allah membawa wahyu kepada para rasulnya dari kalangan manusia. Paham ini? Di situ ayakuna isimnya dhamir mustatir fihi jawazan takdiru huwa kembali kepada Jibril. Rasula adalah khabar. Jangan bilang rasul karena kalau antum bilang rasul setengah mati cari khabarnya. Kalau kita bilang Rasulullah mana nih khabarnya? Tidak ada. Yang ada ya tidak ada lagi. Sudah mantuk biwahyihi ila rusul. Maka isinya adalah dhamir mustatir fihi jawazan ya fi mahalli raf'in ismu yakuna. Rasula ini khabar yakuna. Baik. Kemudian beliau mengurai dalil yang menjelaskan tentang sifat malaikat Jibril alaihissalam. Ya, sifat malaikat Jibril banyak ya. Malaikat Jibril banyak diulang dalam Al-Qur'an ya. Paham dari surah Al-Baqarah sampai juz 30 ada. Paham ya? Sampai dari surah Al-Baqarah sampai ke belakang ya. Di surah itu surah Takwir itu masih disebutkan. Ya, beberapa tempat. Baik, tentang malaikat Jibril alaihissalam. Perhatikan sifatnya yang pertama disebutkan dalam surah Takwir juz 30. Qala Allah Ta'ala innahu laqawlu rasulin karim. Amin. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Sifat semuanya muta'in thamma amin. Bukan semua ya sama artinya hunaka. Baik. Ini sifat malaikat Jibril alaihissalam. Ya, karim, rasul, karim, di quwwah, paham ya? Jadi tadi ya rasul, ya karim, ini Syekh sebutkan tadi minal karam, ya, min karim, di quwwah wal quwwah, paham ini? Inda dzil 'arsy makin. Di sisi pemilik arsy Allah Subhanahu wa taala. Di ini asmaul khamsah makin, makan, sahibu makan, punya kedudukan. Berarti punya kedudukan dan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muta', ditaati, ya, ditaati di kalangan para malaikat. Ya, paham ini? Sama amin. Ya, saya muta'in sama amin. Muta'in sama itu ditaati di sana, itu di kalangan para malaikat. Amin. Ya, lagi amanah. Baik. Qala 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Kemudian di surah Nahl wa qala qul nazzalahu ruhul qudus. Ini ruhul qudus ini adalah malaikat Jibril alaihissalam min rabbika bil haqqi litsabbita alladziina aamanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Terakhir kata Syekh, ini coba lihat ini kalam bagus di akhir kata beliau, qad bayyana Allah Ta'ala lana awsaf Jibril alladhi nazala bil Qur'an min 'indihi. Sungguh bayyana Allah Ta'ala lana, Allah Subhanahu wa taala bayyana, telah menjelaskan kepada kita awsaf Jibril. Apa artinya awsaf? Maf'ul bihi dari bayyan. Menjelaskan kepada kita sifat-sifat Jibril alladzi nazala bil Qur'an min 'indihi. Yang Jibril tersebut turun membawa Al-Quran dari sisinya kepada para rasulnya di bumi. Wa tadullu ala 'idhamil Qur'an wa 'inayatihi ta'ala. Yang mana sifat-sifat ini menunjukkan akan agungnya keagungan Al-Quran dan perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran. Ya, maksudnya tidak sembarangan yang bayangkan ya, ini bukan sembarang malaikat disuruh bawa ini bawa. Coba antum saja dalam kehidupan dunia ini takribul faham saja ya. Ada barang berharga ya, paham ini, antum mau kirim kepada seseorang barang berharga. Kira-kira antum sudah sewa Gojek aja, Gojek, telepon Gojek ya, Grab, kira-kira bagaimana? Ini harga barang harganya misalnya puluhan miliar atau ratusan miliar. Kira-kira siapa yang antum suruh bawa ini barang? Aceh. Kurir saja ini barang puluhan miliar yang bawa ke sana. Kira-kira
Ya pasti kita pilih orang amanah, ya terpercaya, bagus agamanya. Kalau ini dibawa lari, bahaya ini. Laku 1 M saja kaya dia. Ya kan begitu. Itu di perkara dunia, subhanallah. Perkara dunia, mahal-mahalnya, tapi perkara dunia. Itu kita saja kita akan pilih orang yang amanah, yang betul-betul terpercaya, bisa jaga rahasia dan seterusnya. Nah, dia harus bisa jaga rahasia. Nah, ditahu di tengah jalan bilang ini barang mahal, ya dia kan selesai dia. Paham ini? HP iPhone saja diambil, apalagi ini miliaran, puluhan miliar. Ya, paham ini? Jadi sini ya, akan keagungan Al-Quran dan inayah Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Kenapa? Fa innahu la yursalu man kana 'aziman illa bil umurin 'azimah. Fa innahu la yursalu man kana 'aziman illa bil umurin 'azimah. Karena sungguhnya tidaklah diutus orang yang mulia agung kecuali dengan perkara yang agung ya, sama dengan dirinya. Paham ini? Karena orang yang baik, orang yang soleh, coba lihat. Kalau barang-barang tidak bagus, misalnya dia tahu, misalnya ini isinya, misalnya narkoba, apa, pasti dia tidak mau bawa. Biar kau bayar berapa, saya tidak akan bawa. Ya. Oh, saya bayar per 1 miliar, bawa ini, ya narkoba, tidak akan mau. Karena dia orang mulia. Paham ini? Itu dalam perkara dunia saya dipahami. Paham ya? Tidak ada diutus orang yang mengkana aziman illa bil umur. Jadi subhanallah, ini semua pembahasan terakhir ini, paragraf terakhir, ya, 2 paragraf terakhir ini tentang sifat Jibril alaihissalam. Ini bantahan telak bagi ya orang-orang Syiah Rafidhah. Antum tahu apa keyakinan orang-orang Syiah terhadap malaikat Jibril? Mereka menuduh malaikat Jibril alaihissalam berkhianat. Padahal Allah bilang dia adalah amin. Ya. Amin, malaikatnya sangat terpercaya. Datang orang Syiah. Ya, orang-orang kelainan ya, banyak yang aneh-aneh dari mereka. Betul, ya. Antum semakin paham, mengerti tentang hakikat orang-orang Syiah Rafidhah, antum akan tahu banyak keanehan, aneh-aneh dari awal sampai akhir. Kemarin sudah saya sebutkan Al-Quran kan? Mereka berapa Al-Qurannya? Berapa juz? 40. Kurang 10 kita kasih. Ya. Kasihan kita kurang 10. Tapi syukur ya, kita cuma 30. Kalau kita bilang 40 kafir kita, ya. Kurang 1 huruf saja kita ingkari 1 huruf dari Al-Quran, kita sudah kafir. Baik. Ini mereka tuduh malaikat Jibril alaihissalam berkhianat. Kenapa kata mereka? Wahyu katanya itu mestinya bukan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kepada Ali radhiyallahu. Ya. Ini antara ya kedustaan orang Syiah, ya, kebobrokan orang-orang Syiah. Ya. Dia mencela malaikat Jibril yang membawa Al-Qur'an. Bahaya kalau Jibril khianat berarti ya itu pengaruhnya luar biasa, bukan hanya kepada dianya, kepada yang dia bawa dan seterusnya, ya kan? Ya. Alhamdulillah. Ini kerjaannya orang Syiah. Ini batang sama orang mereka juga saling. Itu luar biasa sifatnya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang sifatkan dalam Al-Qur'an dengan sifat yang luar biasa. Paham ini antaranya amanah dan yang lainnya. Paham ini? Tidak ada berani mau macam-macam dirubah disuruh kepada Nabi kepada Ali dia pergi ke Muhammad, tidak akan mungkin. Tidak akan. Ya. Na'udzubillah. Baik. Dan memang ini nenek moyangnya orang Syiah memang siapa? Ya, orang Yahudi. Ya, Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Itu nenek moyangnya orang Syiah. Yang muncul di zaman Khalifah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, sampai saking marahnya Ali karena di antara keyakinan mereka itu mereka menganggap Ali adalah roh. Ya, Ali adalah Tuhan. Ya, dan seterusnya dari kerusakan akidah. Sudah waktu? Ini agak panjang. Nanti insya Allah setelah ini beliau akan masuk menjelaskan apa yang pertama turun. Ya kan sudah waktunya sudah ya. Ya, Al-Quran turun pertama kali kapan? Di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Nah ditain ya. Kalau seperti orang bilang nuzulul Quran 17 Ramadan, malah kita bilang ini malam Lailatul Qadar. Berarti dia 10 terakhir. Ya.
Karena juga sayang ya, banyak kaum muslimin sibuk dengan merayakan nuzulul Quran tapi tidak mempelajari Al-Quran dan tidak mengamalkan Al-Quran. Itu tidak ada guna. Ya. Ya sudah tidak disyariatkan, paham ya? Paham ya? Coba Al-Quran turun di umur Nabi 40 kan? Nabi wafat di umur 63 tahun. Selama 23 tahun tidak pernah disebutkan dinukil satu kali pun Nabi merayakan hari turunnya Al-Quran. Paham ini? 23 tahun Nabi SAW menerima wahyu turun Al-Quran selama 23 tahun. Yang paling pertama turun di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Tak pernah disebutkan bahwasanya tahun kedua, tahun ketiga setelah kenabian Nabi rayakan nuzulul Quran. Ya. Dan intinya Al-Quran bukan dirayakan hari turunnya, malam turunnya, tapi apa? Pelajari, dipahami, diamalkan. Bisa lebih dari itu didakwahkan sampai. Paham ya? Baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, umur Nabi ketika itu berapa? Awal pertama kali turun Al-Quran kepada beliau 40 tahun. Paham ini? Kemudian yang turun membawa Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Ya, sifat-sifatnya diuraikan. Nanti insyaallah di pembahasan kedua itu apa yang paling pertama turun dari Al-Quran. Ya. Ayat apa, surah apa. Amin. Ini yang akan dibahas oleh Syekh. Ini agak panjang karena kita akan uraikan nanti dari dalil penjelasan. Insyaallah di pertemuan selanjutnya. Subhanallah, hamdik, syalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.